Apa ini? Biar nggak hilang lagi ketabrak IPS. Apapun yang terjadi pada Blade merupakan satu resiko untuk dia. Gimana kalau dia cerita soal semua yang udah pernah kita lakuin? Valerian memutuskan mengirimkan Blade untuk menjemput Devon tanpa menyadari bahwa langkah ini akan menjadi awal pertukaran sandera yang cukup ironis. Devon yang mulai menemukan kenyamanan di sana akan dipaksa kembali ke keluarga Casarius. Sebagai gantinya, Blade yang selalu bersikeras pada kesetiaannya harus merelakan dirinya kembali ke dekapan keluarganya, Vaughan. Seluruh siswa kelas 12 SMA Tita Pesada tengah dihebohkan oleh pengumuman bahwa ujian kelulusan akan dilaksanakan dalam 3 minggu ke depan. Hal ini terasa mengejutkan bagi para karakter di Jagat Asmara Gen Z. Padahal dalam kehidupan nyata, siswa kelas 12 harusnya sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Jika kita kilas balik nih ke era Mokil, dulu ya Mohan pernah menyatakan bahwa ujian kelulusan tinggal 2 bulan lagi. Namun nyatanya meskipun 1 tahun telah berlalu dengan berbagai peristiwa, secara garis waktu cerita ternyata baru berjalan 1 bulanan aja. Nah, fenomena ini menimbulkan pertanyaan pada kita, apakah target 3 minggu lagi itu akan terrealisasi sampai akhir tahun nanti? Sebagai bumbu konflik baru, cerita kembali mengangkat program kerja sebelumnya, yaitu di mana para siswa bisa mendapatkan nilai tambahan jika mampu mencari penghasilan sendiri. Faktanya ya, hampir seluruh siswa 9 ilmu sudah memiliki pekerjaan tetap. Vicky dan Jolina bekerja sebagai pelayan di teras kafe. Grup Sikplay, Mohan, Jeva, Noel, Gemma, Adit, dan Andro rutin tampil di kafe, bahkan telah menandatangani kontrak dengan pihak Ken-nya Zara. Sedangkan Fata, Zara, Harry, William, Go Green tergabung dengan investor, manajer, pendiri di platform Zona Bakat. Akila yang sebelumnya manajer Sikplay kini menjabat sebagai bos di PH Andromeda bersama Fata sebagai investor. Sementara Zara pun bekerja merintis sebuah PH bersama Ken. Serta Mohan dan Raisa telah meniti karir sebagai model profesional brand ambassador di perusahaan milik Ken. Slayquin pun memiliki posisi yang unik sebagai wartawan resmi sekolah sekaligus manajer bagi duo talent Buzzerbeat dan Boom. Berkat kejelian Slayquin, karakter seperti Dava, Diva, Yudetra, tambahan Vania akhirnya bisa mendapatkan nilai tambahan karena dilibatkan dalam personal Buzzerbeat. Melalui alur ini ya, penulis memberikan pesan edukasi agar remaja masa kini terus mengasah kreativitas dan mengolah potensi diri sejak usia muda. Kehebohan terjadi nih ketika Buzzerbeat, Boom, dan Slayquin mulai mengejar Akila untuk mendapatkan ulasan atau review yang bisa menambah nilai tinggi mereka. Ironisnya, padahal Akila dan Fata selaku pemilik usaha sebenarnya belum menghasilkan profit dari proyek mereka. Sama halnya dengan platform Zona Bakat belum menunjukkan hasil finansial signifikan karena terhambat adanya serangan hacker di sistem mereka. Kini Harry, Fata, dan Mohan harus berpacu dengan waktu untuk menghentikan teror tersebut demi melindungi teman-teman yang lain, terutama Vio yang sedang mengalami tekanan yang besar dari papanya terkait standar nilai akademik. Beralih ke alur lain, naskah sandiwara Ares berjalan mulus sesuai rencananya. Karena luka memar di wajahnya masih terlihat jelas, Ares memilih untuk menginap di kantor guna menghindari Dominic. Ares sangat memahami kelicikan mama tirinya yang pasti akan menggunakan kondisi fisiknya sebagai alasan untuk semakin mengekang gerak-geriknya. Di sisi lain, Excel dengan setia mendampingi, meskipun Excel belum sepenuhnya mampu menyelami kedalaman strategi yang ada di pikiran omnya tersebut. Sementara itu di rumah Alferic, Cassandra bersiap menuju kantor untuk mencari tahu alasan suaminya enggak pulang. Sosok Cassandra yang tenang, anggun, elegan membuatnya enggak lagi mudah diintimidasi, apalagi dimanipulasi oleh Dominic. Meskipun Dominic berusaha secara halus menghasutnya agar mencurigai Ares, Cassandra tetap bersikap waspada. Cass membiarkan Dominic mengatur pengawalan demi keamanan. Padahal sebenarnya Cass sadar banget bahwa karyawan kantor telah terbelah menjadi 2 kubu, di mana sebagian besar adalah mata-matanya suruhan sang mertua tirinya tersebut.
Dengan ketenangan luar biasa, Cassandra memasuki ruangan Ares. Meskipun ya, Cass sempat terkejut melihat keberadaan Axel dan luka lebam di wajah suaminya, Cass tetap mampu menguasai keadaan. Kedatangan Cassandra sebenarnya memang udah diharapkan oleh Ares guys, untuk menguji peran apa yang akan diambil istrinya. Apakah Cass akan datang sebagai istri yang dikuasai kecurigaan berlebih dan memaksa suaminya jujur, atau Cass akan memilih tenang dan diam-diam ikut menjadi pemain dalam drama yang sedang dimainkan Ares. Beruntungnya bagi Ares ya, Cassandra memilih untuk bersikap tenang dan mendukungnya. Meskipun dalam hati Cass yakin ada alasan lain yang disembunyikan selain jawaban alasan masalah tim audit, Cassandra tetap bersikap lembut. Cass menginginkan Ares agar nggak menghadapi masalah sendirian, terutama karena Mama Dominic sedang mencari celah untuk mengalihkan isu keberadaan Daniel. Tanpa diminta ya, Cass pun malah berinisiatif menutupi memar di wajah Ares menggunakan riasan. Hal inilah guys yang diharapkan Ares, membiarkan sikap pada Cassandra menjadi pengalih perhatian yang sempurna sehingga situasi mereka terlihat tetap wajar di mata Dominic. Sementara itu Axel yang sedari tadi hanya terdiam mulai memahami arah pemikiran pamannya. Axel sangat menyadari betapa besar cinta di antara pasangan tersebut. Axel melihat bahwa Om Ares rela menanggung beban sendirian dan tetap menutupi kebenaran dari Tante Cass bukan karena kurang percaya, melainkan karena Om Ares tahu bahwa saat ini waktunya belum tepat untuk membongkar segalanya demi keselamatan mereka semua. Beralih ke alur lainnya, berhubung keputusan Rama yang menolak menjaga Devon lagi sebelum mendapatkan penjelasan yang logis dari Fatah, jadinya memaksa Tante Zen untuk turun tangan. Mau nggak mau, Tante Zendiara harus membawa Devon ke kantornya. Pagi itu Tante Dia tampil sangat memukau nih guys, dengan shawl melingkar di leher dan tatanan rambut sanggur rapi yang memberikan kesan profesional bagaikan seorang pramugari. Sedangkan Devon sempat menunjukkan ekspresi kecewa karena harus berdiam diri di ruangan itu aja. Tante Zendiara sih berusaha membujuknya dengan menjanjikan Devon boleh pesan makanan dan minuman apa aja, asalkan Devon gak terlihat oleh bos Ken maupun karyawan lainnya. Untuk mengobati rasa bosan keponakannya, Tante Zen memberikan sebuah bungkusan berisi baju baru, labelnya pun belum dicopot. Seketika keceriaan Devon kembali pulih. Bagi Devon, apapun pemberian dari tante kesayangannya selalu menjadi hadiah yang paling berharga. Apalagi di saat itu Tante Zen menyampaikan dengan nada yang lembut penuh empati karena emang merasa iba melihat Devon belakangan ini terus mengenakan baju bekas milik Fatah. Kembali ke rumah mewah keluarga Alferic yang sedang mencekam. Valerian tengah menahan amarah dan melampiaskannya ke Matthew, sang putra sulung. Val nggak bisa membayangkan akan bagaimana reaksi Oma Dominic jika mengetahui bahwa Devon saat ini justru tinggal bersama Alferic. Karena mereka nggak berani menjemput Devon sendiri maupun mengutus Matthew secara langsung ke sana, Valerian memutuskan untuk menjadikan Blade sebagai tumbal. Bagi mereka, Blade hanyalah seorang eksekutor atau pelayan yang memang bertugas menanggung segala konsekuensi buruk dari keputusan tuan mereka. Maka Matthew segera menemui Blade nih dengan penuh amarah karena laporan sebelumnya menyebutkan Devon berada di tangan Fernandez. Blade pun terkejut guys saat mengetahui fakta bahwa Devon sebenarnya berada bersama Rose dan Tante Zendiara. Kini ya, Blade berada dalam dilema yang semakin menghimpitnya. Menghadapi Fernandez aja udah sulit, apalagi jika harus berhadapan langsung dengan Alferic. Namun Blade sadar betul bahwa dalam misi ini ia hanyalah bidak catur yang akan dikorbankan tanpa memiliki jalan menuju masa depan. Entah misinya berhasil atau gagal. Jadi prediksi kita dalam keputusannya, Blade tetap dipastikan harus menghubungin Fatah untuk mengatur pertemuan lagi. Namun tanpa Blade sadari, Fatah telah menyiapkan berbagai petunjuk dari Harry yang dirancang khusus untuk mengacaukan fokusnya Blade. Sepertinya strategi Fatah kali ini akan membuahkan hasil yang jauh lebih memuaskan. Devon yang sudah nyaman harus dikembalikan ke keluarga Cassarius, namun dengan syarat pertukaran yang sangat adil, yaitu harus kembalinya Haruna ke pelukan keluarga Vaughan.